Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hamzah Harun Al-Rashid, LC, MA, dan Bapak Takdir Khahir SPD, MPD, selaku dosen mata kuliah Kasas Tarbawiyah semester 2 pada program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Nurlina dengan NIM 20900120081, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin di Makassar. Video kali ini merupakan pengganti final tes mata kuliah Kasas Tarbawiyah. Kisah Nabi Hud alaihissalam. Setelah peristiwa banjir besar berakhir, Nabi Nuh dan pengikutnya memulai kehidupan yang baru dalam keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa gangguan orang-orang kafir, keturunan mereka kemudian menyebar ke wilayah yang luas. Aad adalah keturunan Nabi Nuh dan putranya San bin Nuh. Keturunan Aad kemudian dikenal sebagai kaum Aad. Kaum Aad bertumbuh tinggi, besar, kuat, dan cerdas. Mereka tinggal di daerah Yaman. Kaum Aad dianugerahi Allah daerah yang subur, sungai-sungai yang mengalir, kebun-kebun yang luas, dan hasil bumi yang melimpah. Kaum Aad pandai dalam tata kota dan pemerintahan. Mereka mahir membuat bangunan-bangunan tinggi, megah dan indah, dari gunung pasir di puncak-puncak bukit. Mereka juga membuat benteng-benteng yang kokoh dan saluran irigasi dan kolam-kolam ternak. Mereka pun berkembang dengan baik dengan anugerah Allah yang luas dan kerja keras itu. Kaum Aad menjadi makmur dan lebih maju dengan kaum lainnya, serta lebih disegani. Hal ini membuat mereka sombong dan bermegah-megahan. Mereka menilai kemuliaan berdasarkan kekayaan dan kekuasaan pada mulanya. Mereka adalah kaum beriman yang menyembah Allah. Lama-kelamaan mereka mulai menyembah berhala dan patung-patung dari toko mereka. Berhala yang mereka agungkan adalah Syamud dan Al-Hatar. Mereka menyebar kaum-kaum yang lain di sekitar mereka. Mereka selalu memenang dalam peperangan. Mereka berlaku kejam dan sewenang-wenang terhadap para tawanan. Kehidupan sehari-hari mereka kemudian dipenuhi maksiat, penindasan yang lemah, dan kedurhakaan kepada Allah di tengah masyarakat yang rusak. Itulah Nabi Hud alaihissalam, diutus Allah untuk menyampaikan ajarannya. Nabi Hud berasal dari keluarga kaya dan terpandang di kalangan kaum Aad. Akhlaknya mulia, cerdas, dan tidak terpengaruh oleh kerusakan kaumnya. Dakwah Nabi Hud. Nabi Hud menyuruh kaum Aad untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kaum Aad tidak meladeni dakwah Nabi Hud tersebut. Hikmah dari cerita Nabi Hud. Berdasarkan cerita Nabi Hud dapat kita ambil berbagai macam pelajaran, yaitu antara lain adalah kita harus beriman dan taat kepada Allah dan tidak boleh menyekutukannya. Selain itu, kita tidak boleh seperti kaum Aad yang tidak percaya adanya Allah. Atas kesombongannya, maka kaum Aad mendapatkan hukuman dan siksaan Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Selain itu, di dalam kisah tersebut banyak mengandung pesan moral seperti berikut ini. 1. Nabi Hud merupakan nabi yang memiliki sifat yang lembut dan sabar dalam menghadapi kaum Aad yang sangat sombong. 2. Kita senantiasa harus selalu bersyukur karena dengan bersyukur justru Allah akan memperbanyak nikmat yang akan kita terima. Jika manusia tidak mau bersyukur maka akan mendapatkan azab. 3. Kita harus menjauhi sifat sombong. Hal ini dikarenakan orang yang bersifat sombong dan takabur maka akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Kekayaan, kekuasaan dan harta benda mampu membuat manusia lupa kepada Allah, bahkan mereka menjadi makhluk Allah yang akan memiliki sifat sombong dan semena-mena terhadap orang lain. Dengan demikian mereka akan mendapatkan azab dan siksaan dari Allah.